tapi distro custom. Sama sablonnya bisa custom dari ini hanya 10 detik. Hanya 10 detik, luar biasa. 10 detik. Itu 10 detik itu kayak apa ya? Misalnya kalian itu mau pipis gitu ya. Toilet itu kalian order Tinggal pipis sudah jadi dari pipis packing ya. apa-apa. Kalian pipis sudah lagi di sini sudah jadi sama masanya sudah jadi. Nah, di packing. Oke, jadi kita sekarang menuju ke Torano ya. Torano itu salah satu anak perusahaan dari apa Mas? Ruberia. Oke, mantap jiwa. Ya, jadi ini nanti kita sharing-sharing di sana. Di daerah mana Mas Agus? Bejen Karanganyar. Bejen Karanganyar. Ya, jadi ini kita menuju sana. Kurang lebih berapa menit Mas Agus? Hanya 10 menit nggak sampai 5 menit. 5 menit. Ya, jadi 5 menit dari apa? Ruberia. Dari Ruberia ya. Ini Ruberia itu ini ya, teman-teman di belakang pas Tugu Pancasila. Ya, jadi di Karanganyar. Oke, jadi kita lanjutkan nanti. Oke, sekarang kita ada di Torano Custom ya. Jadi ini salah satu anak perusahaan gitu ya Mas Agus ya. Berarti anak perusahaan dari Ruberia Sablon. Nah, ownernya sama ya, ownernya Mas Agus Mas ya. Di sini jadi kalau yang saya lihat ini seperti ini ya. Jadi kayak kita mau order kaos yang custom itu ordernya ke sini ya. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Mas Agus. Jadi mungkin pertama kenapa namanya Torano Mas Agus. Jadi nanti bisa dijelaskan kenapa namanya Torano Custom. Terus kemudian Torano Custom ini kurang lebih model bisnisnya apa sama seperti itu ya atau berbeda. Nah, monggo Mas Agus. Assalamualaikum. Selanjutnya ini kita di Torano Custom. Kalau dari nama Torano sendiri sebenarnya diambilnya dari nama tengahnya adikku. Nah, adikku dapat nama Torano itu ya kan ngerti bapakku ngasih nama ini kok ngerti. Oh, nama adiknya berarti siapa Mas Agus? Nama panjangnya sih? Begi Torano Alvando. Oh, Begi Torano Alvando. Ya, diambil dari nama tengahnya. nama tengah adiknya Mas Agus. Ya, custom karena memang kita konsepnya custom. Nah, jadi di sini bukan konveksi, di sini bukan garment, di sini bukan tempat sablon, di sini sebenarnya konsepnya adalah distro. Tapi distro custom. Nah, kebanyakan kalau kita masuk distro kan, oke kita tinggal pilih produk yang ada di display. Ada di display. Ya, tapi nih di sini, kadang permasalahannya kalau teman-teman ke distro, mesti kan aku sebenarnya suka warna kaos ini, tapi aku nggak suka sablonnya ini. Aku sebenarnya lebih suka warna atau aku suka sablon ini tapi nggak suka warna kaosnya itu. Warnanya. Nah di sini kita menjembatani permasalahan dari konsumen itu. Jadi kita berangkat dari permasalahan itu. Kebanyakan orang sampai distro, loh aku sebenarnya suka loh gambar ini, tapi kok warnanya merah. Atau nggak cocok, aku harus lebih seneng warnanya ini misal warna biru bongkar. Nah itu kan lebih asik, tapi nggak ada pilihan itu. Nah kita menjembatani masalah yang sering dialami kita di toko itu. Jadi di sini kita siapkan semua jenis kaos, terus dari berbagai macam warna ya, berbagai macam jenis akan terus itu, dan konsumen pengen gambar apapun bisa kita layani. Jadi konsepnya itu pesan satu pun masih bisa gitu. Nah itu kan pesan satu dilayani untuk di sini. Jadi langsung pilih kaosnya, langsung bikin desainnya, nanti diproseskan, tinggal ambil selesai. Saksikan seperti itu Mas ya. Jadi order satu pun bisa. Maksudnya jadi di sini menyediakan berbagai warna ya Mas ya. Warna nanti kita bisa milih sesuai dengan kesukaan kita ya, baik itu dari warna kaosnya ukurannya. Biasanya kan kita permasalahan ukuran juga kan. Ada ketemu yang cocok, ukurannya nggak pas. Di sini kita layani ukurannya apapun. Kalaupun ukurannya nggak tersedia di sini, misal badannya gede banget, di sini mungkin maksimal double XL. Bisa kita bikin kan? Bisa bikinkan. Kecil banget atau apa custom. Pengen syar'i bisa dibikinkan. Luar biasa. Oke, jadi kita jadi kayak berobat ini. Bisa semuanya. Mantap. Oke. Oke ya, tadi sudah menjawab ya. Jadi kenapa namanya Torano itu diambil dari nama tengah
adik dari Mas Agus. Jawab terus bisnis modelnya seperti apa? Tadi juga sudah di konsepnya distro, terus dia custom bisa. Oke. Oh iya, sejarah ya Mas Agus. Ini gimana ini? Awal mulanya itu tahun berapa? Terus kemudian kenapa kok kepikiran buat Torano Custom? Ini kenapa? Biasanya kan orang kalau udah apa konveksi gitu kan ya udah mau apa istilahnya mikirinnya di konveksinya sebetulnya. Ini kenapa kok punya ide unik ya untuk membuat konsep distro tapi custom? Ya. Monggo Mas. Sebenarnya dimulai dari itu waktu 2017 yang tadi diceritakan kita bangun kantor yang di sana tadi. Nah, kantor itu kan ditujukan untuk kantornya Torano langsung di 2017. Tapi masih satu atap dengan Raberia ibaratnya kan gitu. Betul. Nah, terus itu udah tercetus nama Torano Custom dengan konsep kurang lebih seperti Torano Custom sekarang konsepnya garis besarnya. Terus 2017 berlangsung sampai kemarin 2019 Oktober, September Oktober kurang lebih. Nah itu kok kayaknya mungkin konsep Torano lebih asik untuk ditarik di kota yang akses jalannya lebih nyaman, yang lebih banyak trafficnya lagi, sehingga untuk narik konsumennya kan lebih bagus karena konsepnya Torano simpel. Kalau misal Raberia yang mau dibawa di tempat kayak gini ya butuh space gede banget kan. Iya, karena untuk produksi juga ya, produksi di pinggir jalan raya buat apa? Iya. Nah makanya konsep Torano ini lebih nyaman untuk mandiri berdiri di sini lah. Kebetulan dapat tempat di sini cocok. Mulai itu September Oktober tahun kemarin ini udah jalan 1 tahun di sini. 1 tahun di sini ya. Terus ya sama sebenarnya konsep-konsep awalnya ya, kalau sejarah ya cuma itu tadi. Nah, terus kenapa kok pengen di custom dan lain-lain? Berangkat dari gini, waktu awal itu otomatis kan masih bangun sablon ya, maksudnya bangun tempat usaha, kerjaan pun belum terlalu banyak. Karena dipikir kerjaan belum terlalu banyak, ada yang bantu kerja, dan kok ada permintaan pesanan sedikit-sedikit. Sedangkan dulu waktu itu kita nerimanya minimal 12 kaos atau minimal 24 kaos. Nah, tapi ada pertama itu berarti harus masih ada batas minimal ya Mas ya? Ada batas minimalnya. Berapa tadi Mas? 12 kaos Awalnya ya. Terus mulai dari itu kok permintaan yang kurang dari itu banyak, dan kebanyakan konsumen nggak terlalu bermasalah dengan harga. Karena konsumen menyadari, aku pesanku sedikit, otomatis harga ini lebih nggak ada masalah asal mau melayani sedikit. Ya, karpe aku. Ya. Balik lagi, kita waktu ini masih longgar, peralatan sudah oke, yang kerja udah ada, terus diterima aja kerjaan sedikit-sedikit itu. Setelah itu digambar bisnis modelnya kok kayaknya ini masih bisa survive, nggak cuma sekedar ngisi waktu luang karena nggak banyak kerjaan sablon, ya udah kerjaan dikit kita terima, tapi kok langsung ketemulah konsep distro custom ini gitu loh, distro custom. Terus ya diaplikasikan di yang Torano Custom yang awal, terus di sana mulai berjalan menarik, saatnya untuk pindah tempat di sini. Oke, kalau ini Mas, pertanyaan selanjutnya, ada nggak kalau dari Mas Agus ini kayak misalkan mencontoh misalkan distro apa gitu yang jadi role model istilahnya, wah ini kok iso dari panutan lah istilahnya, di panutan. Ada nggak Mas apa? Ya sebenarnya ya itu hampir semua distro, terutama yang di Solo ya, seperti brand-brand distro Solo yang pada umumnya itu. Semua kan konsepnya di situ. Kalau misal orang pengen bikin distro, ya punya merek sendiri, merek dalam artian itu desain yang seperti itu, konsep seperti itu. Lah, kayaknya konsep kalau aku misal mau bisnis di distro dengan konsep itu, nama besar mereka terlalu tinggi kan. Cari celah di situ kan berat kan. Terus apalagi tak pikir-pikir kok segmentasi pasar berubah sedikit. Dalam artian fanatisme di bidang brand itu turun, tapi mereka lebih mencari hobi. Dan belum ada yang menjembatani antara hobi. Kan ada beberapa orang misal yang suka hobi apapun itu kaos di bidang hobi itu penjualannya tinggi semua. Motor ya misal RX King, Vespa, terus CB dan semacamnya. Kalau yang hobi tanaman hias atau apapun bikin kaos tentang itu. Yang hobi
mendaki gunung, yang Iya, hobi iya. apapun. Lah kok sekarang kok malah justru hobi Yang orang peluang. lebih minat, Benar. lebih minat lah. Yang menjembatani hobi ini sementara kan yaitu mereka harus pesan ke tempat sablonan harus banyak. Padahal mereka mungkin sisanya masih Berapa? sedikit atau mungkin yang masih pengen untuk dirinya sendiri. Iya, iya. Oke, yang kemarin bikin bareng-bareng sama teman-teman ya ikut bikin, cuman kan masuk bareng-bareng terus aku ya pengen sendirilah dengan gambarku, dengan apaku, warna sing tak pilih ini kemarin kan sesuai teman-teman yang lain berarti kan. Iya. Nah itu tak lihat market hobi gede banget. Jadi mulai itu udah kelihatan apalagi sekarang Itu pandemi ini kan juga apa kepikirannya di tahun awal itu atau ya awal itu waktu pas mulai berdiri ini ya? Oh, itu karena mulai kelihatan ya itu. Juga hobi-hobi kebanyakan pokoknya lah ini di hobi sepeda lah, sih apa. Nah apalagi di waktu ini juga hobi Iya, bener ya. hobi naik banget kan. Iya. Orang lebih orang oke lah. Orang mau beli sesuatu pikir 2 kali. Tapi nih beli sesuatu untuk hobi ini dia Hobi. bayar. berapapun Bayar. bayar. Nah, sekarang kan kita lihat Mas jangan tuh Mas. Iya ya. hobi semua pun nek kita nggak paham kan melihat dari angkanya mesti wah sepeda sekian puluh juta, wah apa ya Iya benar-benar. tanaman hias sekian Iya. puluh juta, Iya, benar-benar. oh Matching ya. ikan hias sekian puluh juta, mereka masih mau beli yang Iya. apalagi hanya untuk sekedar kaos di bidangnya itu kan untuk kebanggaan ya. Kebanggaan. Ya termasuk hobi maksudnya di misal teman-teman yang suka di jenis apa silat dan ilmu tenaga dalam Iya. dan lain-lain itu Iya. kan juga di sini ramai itu kan Iya. juga punya banget. Oke benar ya. Jadi matching sama yang apa kejadian sekarang ini ya. Selama pandemi ini kan banyak hobi-hobi baru ya. Contohnya goes. Nah, goes sepedaan itu kan kayak ya brand-brand terkenal itu ya yang apa namanya sepeda-sepeda yang harganya di luar nalar ya, impor-impor itu, padahal di kita juga ada ya yang homemade, yang lokal dan kualitasnya juga yang ya, jadi pakailah produk dalam negeri ya. Maksudnya begini, itu apa yang dipikirkan Mas Agus itu terjawab juga di tahun ini. Ya artinya sepertinya Mas Agus ini sudah bisa memprediksi wah besok ke depan ini bisnis bidang hobi itu untuk apa baju atau konveksi apa untuk kaos itu bukan hanya kaos ya mungkin ya terus jenisnya itu banyak diminati Semua di bidang hobi luar biasa. semua di bidang hobi bakal naik lah Ya. karena kita bisnisnya kaos harus cari celah biar bisa memfasilitasi di bidang hobi itu. Berarti prediksinya manjur ini Mas Agus, mantap sih lagi. Kok bisa maksudnya oh ya besok ini kira-kira yang tren itu apa tadi bilangnya hobi di bidang apa bisnis di bidang hobi begitu ya. Ini menurut saya luar biasa ya karena nggak semua orang bisa punya apa ya istilahnya kayak berpikir memprediksi oh ya besok ini bakalan seperti ini dan salah satunya adalah Mas Agus ini yang menurut saya keren. Artinya keren itu Mas Agus ini bisa memprediksi besok itu bakalannya seperti ini rame begitu ya. Contohnya seperti sekarang ya selama pandemi banyak orang yang kayak komunitas sepeda, mungkin ada komunitas senam ataupun bela diri itu ataupun tanaman hias ya Mas ya atau sampai semua mobil lah kayak hampir semua mobil itu mesti punya kebanggaan ya terutama di kaos ya. Mantap. Lebih di situ sih untuk di sini. Jadi walaupun nggak menutup kemungkinan yang lihat juga konsep bisnis hobi juga diambil, cuman kan di sana kan garmennya gitu loh. Tapi di sini kan retailnya kita. Retail ya. Nah, jadi kita bermain di retail. Untuk ini. Showroom ya, bisa dibilang showroom. Distro juga ya. Distro ya. Oke, mantap jiwa ini. Luar biasa ya. Jadi banyak ilmu ya. Jadi ini sharing juga buat teman-teman ya. Bagi kalian yang mau apa namanya istilahnya mencari peluang ya di apa era pandemi seperti ini bisa ya. Jadi artinya ini sharing sedikit dari Mas Agus. Ini ilmu yang sangat luar biasa ya. Jadi bisa kalian terapkan untuk kesejahteraan kalian. Gitu. Oke. Mas Tito ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo lanjut Tito aja. itu kameramen kita ya namanya Mas Tito. Monggo lanjut. Monggo lanjut. Lanjut. Ya. Oke, kalau untuk usaha mungkin oh ya, ini Mas ini kan tadi ini saya lihat ada mesin ya Mas ya, ada apa itu berarti
ini misalkan nih saya datang, terus misalkan mau Mas Agus ini saya mau minta kaos couple misalkan. Itu terus kira-kira estimasinya berapa hari Mas Agus? Paling cepat itu berapa hari kira-kira? Iya sebenarnya kita kan berdasarkan antrian dan berdasarkan proses. Sebenarnya misalkan kalau cepet ini pun bisa, ya. pesan besok jadi pun bisa. Oh gitu ya. Bisa Tapi 1 hari normal bisa ya. normal kita kasih waktu paling enggak ya 3-4 hari atau kalaupun misal pas kerjaan padat ya 1 minggu dan itu maksimal ya. Mantap sih. Ini gini Mas, ini saya jadi kepikiran. Sekarang itu kan kadang-kadang orang itu kan pinginnya apa ya Mas? Pinginnya serba cepat gitu ya. Ada nggak sih kayak misalkan dari Mas Agus dan tim itu punya kayak konsep ke depan itu kayak misalkan solution jadi order nggak Langsung nunggu jadi. lama, nah Mas jadi itu mau bayar gitu nggak Mas? Maksudnya nanti ada itu nggak arahnya? Nah, itu menarik. Iya. Itu menarik. Maksudnya sebenarnya kalau untuk ke arah situ agak berat. Tapi kita ada ide yang sedikit unik untuk unik. seperti itu. Misal ya, sebagai tamu ke sini, mau pesen kaos atau ya sebenarnya pesen ya udah kaos gitu lah. Enggak maksudnya. Tapi di sini kan cuma kayak gini kaos polos saja. Kalau kaos polos ya udah langsung beli, bayar, bawa pulang. Cuman kan kadang ya pengen Mas ada gambarnya apa gitu. Nah, di sini ada yang namanya stiker sablon di sini. Oh, stiker Sablon di sini. Nah, jadi kalau konsumen teman-teman yang mau order, wah kalau waktunya segitu lama Mas mau tak pakai sekarang mau apa tapi ya kalau cuma polos ya nggak mau lah gitu. Ya udah tinggal pilih stiker sablon yang ada di sini, langsung di press di kaos, nunggu hanya 10 detik. Hanya 10 detik teman-teman. Langsung jadi kaos. Langsung jadi kaos. Ya. Luar biasa. Jadi ada inovasi baru dari kita. Ada stiker sablon ini, ya udah tinggal pilih. Dan ini hanya 15.000, 20.000. Jadi ambil kaos 40.000, 15.000 stiker, 55.000 bawa pulang kaos baru selama 10 detik. Luar biasa ini. Keren banget ya. Mantap sih Pak Mas. Ini tapi sudah ya pernah jalan, maksudnya ada order yang banyak ya. Mantap. Jadi memang Berarti mesinnya pakai itu ya Mas? mesinnya mesin press, termasuk kalau misal mau topi, ya udah ambil yang di sini. Topi juga bisa di press di topi. Karena kan ini ukurannya kecil. Jadi bisa buat topi, bisa buat kaos kalau ada kiri atau kanan. Wah, mantap sih. Jadi memang detik. Memang untuk konsumen hari ini pesen sesuai keinginannya dia langsung jadi hari ini. Belum, tapi kalau kaos sama sablon ini bisa custom dari ini hanya 10 detik. Hanya 10 detik, luar biasa. 10 detik. Terus 10 detik itu kayak apa ya? Misalnya kalian itu mau pipis gitu ya ke toilet itu kalian order Tinggal pipis sudah jadi dari packing ya. apa Kalian pipis duduk lagi di sini sudah jadi sama masanya sudah jadi di packing. Luar biasa. Mantap ini konsepnya luar biasa ya. Jadi stiker sablon kita istilahkan. Ya. Jadi ready semua, banyak pilihannya. Banyak mungkin teman-teman yang hobi tentang MotoGP ada BR46, ada yang nasionalis, ada yang apapun lah. Misalnya Mas, nih ada challenge nih, misalkan gini, saya datang nih, saya maunya cepat misalnya, seperti yang Mas Agus tadi bilang. Tapi Mas ini stikernya kayaknya apa namanya? Saya mau stikernya enggak yang kayak di sini. Nah, ya itu ada konsekuensi waktu. Konsekuensi waktu tadi ya. Oh, itu aja. Mungkin jadi yang agak mungkin unik di Torano Custom itu sih. Iya. Kalau 10 detiknya itu tadi. Iya. Hanya 10 detik. Luar biasa. 10 detik ya kan. Kalian duduk di sini, order, tinggal pipis, ya, bayar lagi jadi. Oke ya, jadi ini masuk di sesi terakhir ya. Jadi kita sudah banyak ngobrolin dari Ruberia dari sejarah sampai apa namanya macam-macam ya, sampai sekarang kita ada di store-nya di Torano ya. Jadi hari ini kita akan di terakhir ya, sesi terakhir tanya jawab dengan Mas Agus. Ini kita mau menanyakan tentang ada nggak sih Mas Agus ini punya kayak hobi tertentu yang kira-kira bisa jadi hiburan ya buat istilahnya entrepreneur atau pengusaha, karena kan mungkin teman-teman pada mikir wah pengusaha itu apa harus mikirin
1 kali 24 jam mikirin apa usahanya terus, apa nggak ada hiburan atau bagaimana. Nah, ini kita mau tanyakan apakah Mas Agus seperti itu atau Mas Agus ini punya kayak hiburan ya. Jadi hobi itu kan juga bisa jadi hiburan buat kita ya. Apakah Mas Agus itu punya ya hobi apa yang dipunyai Mas Agus? Nah, kita tanyakan. Gimana Mas Agus? Ya, kalau dari maksudnya dari pengusaha gimana caranya maksudnya pengusaha dihubungkan dengan hobi memang untuk awal-awal memang nggak terlalu maksudnya memang lebih baiknya fokus ngelola usaha itu bahkan waktu itu memang saya benar-benar saya niati waktu awal buka usaha itu gimana caranya saya tinggalin di tempat usaha itu gimana biar caranya kalau misal bangun tidur ya udah yang dipikir kerjaan terus nanti pas di awal ya Mas ya sebelum tidur yang dipikir kerjaan maksudnya biar bisnis juga tetap bertumbuh kan nah terus nanti nih ya otomatis kan setelah bisnis bertumbuh beban pikiran dan apa makin banyak kan otomatis mesti kebanyakan banyak pikiran dan apa nah harus cari sesuatu apa ya hal yang buat refresh yang disukai apa gitu nah sebenarnya saya sendiri dari awal ya karena itu terlalu sibuk di itu nggak punya hobi sama sekali awalnya gitu terus karena saya bingung juga kok nggak punya hobi sama sekali ya saya jadi belajar di banyak hal hobi jadi di apapun ya kalau akhir-akhir ini sih lebih suka juga hobi di ikan hias sama ikan juga ada akuarium dan kolam tapi sebelumnya misal saya juga suka ngulik tentang jam tangan misalnya itu memang sih lumayan sih banyak sih wah mantap hobinya koleksi jam tangan mantap juga terus ada apa ikan hias ikan hias dan beberapa kemarin jadi sebenarnya waktu awal itu ya balik lagi dari sudut marketingnya kita kalau kita nggak masuk bidangnya kita kan nggak ngerti celah nah sama itu semua hal hobi saya pelajari kemudian kan jadi paham ternyata hobi itu menarik banyak hal kan banyak hal di bidang hobi itu dan ya makanya kok ketemu kenapa kok bisnis di hobi bagus karena banyak ternyata orang yang mendalami di suatu hal hobi itu unik banget kemarin misal yang di akhir-akhir ini misal hobiku yang terakhir itu kemarin koi kan memang agak spesial karena harus di kolam otomatis kan filter dan lain-lain kan lebih rumit dibanding kita pelihara di akuarium misalnya nah, ternyata sambil jalan itu ternyata penghobi koi itu bukan orang sembarangan waktu main ke tempat mau beli koi dan lain-lain itu ketemunya sama pegawai dinas apa langsung orang pengusaha atau apa ternyata itu bukan bisnis orang sembarangan jadi dari bisnis itu pun bisa relasi bisa apa gitu loh maksudnya oke. Jadi saya nangkepnya gini dari hobi ya yang sebenarnya kita itu mencari apa ya hiburan gitu ya Mas hiburan masih ada peluang ternyata ada peluang juga ya untuk relasi ya Mas mantap ini ya jadi pelajaran baru jadi bisnis itu bukan hanya mikirin bisnis kita keseluruhan dari lihat keluar ya untuk relasi ya Mas untuk relasi lihat keluar selain hobi untuk kesenangan kita sendiri ya mungkin bisa jadi ada peluang lebih ada peluang jadi ada peluang di dalam peluang jadi memang itu jadi maksudnya buat teman-teman mau bisnis sekarang coba dilihat sekarang apa ketertarikannya ketertarikan di bidang apa dulu terus ada nggak peluang di bidang hobi itu terserah apapun maksudnya spesifik di dalam atau dari luar untuk masuk ke situ misal saya kan dari luar maksudnya saya orang bisnis kaos tapi masuk ke hobi itu siapa tahu ada peluang juga dan aku memang senang gitu jadi terus termasuk tadi ya bidang seraberia kan ada secuil sesuatu yang unik kan memang sengaja dipasang di situ untuk misal ya kebetulan nggak datang itu orang yang seneng sama anime seneng sama One Piece seneng sama apa? Tadi kan ada action figure di sana. Ada action figure. Jadi ketika dia masuk terus ada melihat itu kan ada klik kan di antara dia. Oh ternyata orang sini itu juga punya keminatan seperti yang ku minat. Jadi kan otomatis obrolan kan juga nyambung ya. Mereka juga nyaman di situ. Terus ada kamera klasik. Kamera klasik yang pertama ketika orang yang mau masuk itu orang di bidang kamera atau apa langsung klik gitu ya atau orang di bidang sesuatu yang klasik
langsung klik, maksudnya nggak cuma sekedar di situ ngobrol aku pesen kaos gini-gini, Iya. enggak, kadang Tapi Bang nyambung suka juga. kayak gini tuh Mas gini-gini. Cocok ini ya. Nah, Terus terus saya ya, akan Terus ada beberapa buku-buku. Saya memang nggak terlalu senang baca, tapi saya maksakan membaca. Jadi kan senang beli beberapa buku. Lah siapa tahu yang datang itu orang yang suka membaca buku. Sama, jadi di luar kita mempelajari itu, kita senang atau enggak kita, tapi itu sekelumit sesuatu yang ini untuk dipelajari, yaitu bisa untuk marketing juga ya. Pasti kita ngeblur sama semua segmen. Itu mantap. Jadi ya itu maksudnya kalau pengen belajar, maksudnya pengen bisnis, pelajari semua hal. Nah, jadi misal saya sendiri karena saya pelajari di situ, ngerti nggak ngerti banget, tapi misal ketemu sama orang yang diajak ngobrol nyambung, nah, dan ada sesuatu simbolis di situ tentang itu penting bagiku. Jadi ya hal apapun ya. Apalagi kita kan sering ketemu sama banyak orang di manapun, mesti kan ada sesuatu hal yang bisa jadi bahan obrolan. Itu salah satunya kita bangun kita biar lebih paham tentang apapun. Mantap ini ya. Ini salah satu ilmu yang luar biasa ya dari Mas Agus. Jadi ya kalau kalian lihat di store sebelumnya di Ruberia itu kan ada beberapa kayak pajangan ya. Jadi ada kamera jadul, ya kemudian ada kayak action figure One Piece itu, action figure yang motor-motor juga. Motor-motor. Orang yang seneng motor atau apa, ada itu. Dulu sempat mau dibeli orang action figure-nya. Luar biasa, padahal itu bukan beli jual. Mau mau dibeli. Saking excitednya. Jadi Jadi memang itu asik tak. Jadi ya seperti halnya gini, misal di bidang kamera nggak terlalu ngerti, tapi misal mau ngomongin mirrorless atau DSLR, oh ya kurang lebih kayak gini gambarannya aku konsepnya paham. ngerti gitu. Iya, atau terus ngomongin shutter speed atau ISO, mungkin sedikit banyak ngerti. Jadi misal obrolan apapun dengan mereka, kita agak nyambung lah, nggak bodoh-bodoh banget lah, nggak zong banget lah. Nah itu di bidang apapun, maksudnya ketika orang di bidang ikan koi ngomongin Kohaku, Santi, Soa, apa itu ya paham gitu loh. Orang yang suka ikan cupang ngomongin Nemo, Galaxy, Half Moon atau plakat, nah itu juga ada jenis-jenisnya. Luar biasa. Terus misal orang yang suka di bidang apa ya, saya di kemarin waktu di jantangan, ada jantangan kuat, ada jantangan mekanik, ada yang divers, ada yang dress, nah semacam itu apa bedanya, apa uniknya. Semua kalau dipelajari asik hal apapun gitu. Kadang yang kita lihat sepele, kok sepeda harga sekian puluh juta, diri kita pelajari, memang ada nilai tambahnya untuk memang itu beda gitu. Mantap. Ini luar biasa ya, ini ilmu baru lagi ya dari ini di sesi terakhir ya, padahal ini sesi terakhir tapi luar biasa ya. Ini ilmunya daging ya, bahasanya itu dagingnya itu daging, kalau sapi itu iga gitu ya. Jadi itu mahal, dagingnya mahal banget, iga. Ngomongin apa Mas? Murad Mas. Murad ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau pengusaha itu nggak ada matinya untuk belajar semuanya. Gitu ya Mas ya. Nah, di situ malah sarana kita benar-benar harus banyak belajar. Apapun itu ya. Jadi kita juga sebagai, kalau menurut saya sih sebagai personal branding kita ya. Jadi kita diajak ngobrol apa ngerti, diajak ngobrol kamera misalkan ngerti. Ada ngobrol hobi kayak ikan, ya tumbuhan, ngerti, walaupun hanya sedikit tapi ngerti, jadi nggak ini banget, nggak zong banget, nggak oplo ya rasanya, nggak masih ya. Dan sekarang semua itu kan dipelajari gampang banget kan? Iya, semua itu sudah gampang ya. Sekarang ini ada internet, ya kan, ya, ada wifi, gitu kan, ada paket data, Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin cukup ya dari jalan-jalan kita hari ini ya ke salah satu pengusaha, salah satu penyokong devisa negara. Apakah itu UMKM? Ya, UMKM kan penyokong devisa negara, Pak. Oh, ini saya juga lihatnya dari berita ya. Ternyata memang UMKM itu kalau menurut yang saya baca itu memang membantu ya devisa negara ya, hampir 90% itu disokong UMKM. Nah ya itu sih sebenarnya ya kayak di UMKM selain itu juga ya maksudnya sarana orang beda-beda itu, tapi minimal dari tempat
ini atau yang usaha yang tak bangun ya bisa membantu untuk beberapa Iya. employee yang Iya, di sini betul, bisa betul. itu. Ya. Ya itu kan juga lebih menarik. Jadi kemarin yang waktu apa ya dulu Januari kalau nggak salah saya juga isi di Balai Plaza itu. Iya. Juga poin saya gini, kalau sekarang kita bisa bantu waktu kita buka usaha kita bisa bantu untuk 1 orang, terus 2 orang, sekarang bisa 5 orang, 10 orang, 12 orang. Iya. Kenapa nggak diteruskan sampai 100 orang atau 1000 Iya, orang betul. dari pemikiran kita Betul. ternyata bisa bermanfaat bagi orang. Bisa membuka lapangan banyak. pekerjaan ya, Betul. walaupun mungkin Jadi konsep utama pengusaha kan di situnya bukan di Iya. apa ya profit atau apa Iya, gitu loh. iya, Nah, iya. itu nanti Jadi kan membuka bisa- lapangan usaha ya. Ya kalau misalkan contoh kayak profil Mas Agus ini seperti ini di Karanganyar ada orang 100 saja, berarti sudah banyak banget sudah ya. banyak yang terserap Ya, di situ. terserap ya, artinya banyak rekan-rekan ya, partner ya, kita sudah punya partner yang istilahnya kita kerjasama dengan orang lain membuka lapangan usaha, kan juga membuka rezeki rekan-rekan di sekitar itu. Iya. Ya, kita nggak usah terlalu mulu-mulu ya bikinnya, cuman yang penting kita bisa membuka usaha dan bermanfaat ya, bermanfaat bagi orang sekitar kita dulu. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari kita Mas Agus. Terima kasih atas waktunya ya, karena kita ini menyempatkan waktu ya, karena Mas Agus kan sangat sibuk sepertinya. Sangat sibuk buat story jadi katanya. Ya, jadi cukup sekian ya dari kita. Nanti kita lanjut ya ke nggak tahu mana. Nanti kita akan jalan-jalan lagi ke bisnis teman-teman ya yang lagi merintis atau yang sudah startup ya berjalan. Jadi kita akan ulik ya, kita grebek ini. Jadi konsepnya grebek ya Mas Agus. Tahu-tahu ya kan pagi kontak, siang datang, nah gitu ya. Jadi saya kontaknya jam berapa Mas? Sekitar jam 8 jam 9 ya. Nah, langsung Jam Mas 2 Agus datang. ya. Jam 2 datang, siap? Oke siap. Nah, gitu Jam ya. berapa pas ya? Jam 2 pas ya? Pas. Mantap. Oke, cukup sekian ya dari kita. Mungkin jadi pesan dari kita jangan lupa ya like, kemudian komen dan subscribe ya channel YouTube kita. Ini jadi diupload. Nah, jadi diupload, tapi insya Allah harus diupload ya, Oh, iya. karena ini ilmu yang penting banget buat kita ya, buat sharing. Jadi dan share ke teman-teman kalian ya. Jadi nanti ini kalau video ini bagi kalian bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, sebarkan kebaikan buat teman-teman ya. Kita bareng-bareng ya bersama UMKM kita maju. Wah, mantap sih. Luar biasa. Iya. Merdeka. Merdeka. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih Mas Agus buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.